Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom Aleichem. Baiklah, kita akan segera saja memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita tenangkan hati kita. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat. Menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di mata-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibanding orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mari saudara sekalian kita naikkan pujian, hormat diberi.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, inilah kami ya Tuhan, orang berdosa. Biarlah kiranya ya Tuhan kami mendapat anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tak kala kami percaya, tak kala kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di mata-Mu. Karena percuma, kami bersembunyi, semuanya transparansi di hadapan Engkau. Mungkin selama sepekan ini ya Tuhan kami telah mengecewakan orang-orang di sekitar kami. Kami telah melukai hati mereka dan perasaan mereka. Bukan maksud kami ya Tuhan melakukan hal itu. Tetapi itu terjadi. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus lebih baik lagi, menuju seperti harapan di Engkau. Mustahil ya Tuhan bagi kami untuk kami berubah dengan usaha kami tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini adalah karena pertolongan Tuhan yang telah membimbing kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Roh Kudusku yang membimbing daku. Hari ini ya Tuhan kami berdoa untuk keadaan jemaat kami pasca pandemi. Kami mengingat ayahanda dari Pak Evan yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Biarlah kiranya penghiburan kekuatan menyertai Pak Evan, Bu Esther, dan keluarga besar lainnya. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan memperoleh jerih lelah mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berjuang mencari nafkah di dalam situasi yang berat ini. Biarlah kiranya Tuhan membuka lumbung-lumbung mereka dan mencurahkan berkat di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Apapun yang diperbuat oleh mereka berhasil. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berjuang. Dan kami juga berdoa untuk para lansia kami menyerahkan ke dalam pertolongan-Mu. Berkati Ai Erni, Pak Daniel, Pak Yunus, Pak Yohanes, Ibu Hani, dan Ibu Festus. Kami terus doakan mereka. Biar dalam masa indah mereka semakin dekat dengan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami dari TK sampai ke perguruan tinggi. Biarlah mereka berprestasi dalam pelajaran mereka. Mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Allah. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Berdoa untuk pembimbing yang akan menyampaikan firman Tuhan dan pembimbing Sumi yang akan memimpin liturgi. Kami doakan juga untuk sinyal. Kami doakan juga untuk jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya liturgis akan mengambil alih ibadah ini. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat selalu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui online. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini.
Dengan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan mengangkat satu pujian, Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di seluruh umatnya di muka bumi ini, mari kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli, dan saya harap kepada Bapak Ibu membuka mic-nya semua. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dan sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kau langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, Hidup di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari Dari sana sana ia ia datang akan datang untuk untuk menghakimi menghakimi orang yang hidup hidup dan dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saya minta kembali kepada Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengawali pujian Dia Buka Jalan. Saya harap kepada Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita merenungkan pujian ini. Karena di dalam Dia adalah sumber kebenaran. Dia adalah pelihara. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap.
Saya persilakan kepada hambanya, Evangelis Waseda. Yuk kita berdoa ya terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan membuka jalan bagi kami dalam kehidupan kami. Rasanya sudah tidak ada jalan Tuhan. Rasanya kami udah mulai bosan di rumah, kami juga udah dalam keadaan sangat terpuruk mungkin dalam masalah ekonomi, pendidikan anak, dan juga mungkin sakit penyakit. Bapak, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Biar kami terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan terus meminta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan menjalani hidup ini, terutama di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar mau merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami mengerti firman Tuhan ini. Dan kami bisa melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Berkati kami semua dan tolong juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatannya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Saya sambil share ini ya, share ini saya bentar ya. Bentar ya. Enggak mau ya. Bentar, ini lagi loading. Oke, bentar. Oke. Bapak Ibu. Sudah kelihatan gambarnya? Masih belum. Lagi perjalanan ya, sudah. Oh, masih dalam perjalanan. Sebentar ya. Sudah. Oh, sudah. Oke. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dapat kesempatan ya untuk bisa membawakan firman Tuhan hari ini. Saya memberikan judul doa adalah bermitra dengan Allah yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang isinya tetaplah berdoa, dan juga Matius 6 ayat 5 sampai 8 ya, yang pendahuluan tentang doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pernah melihat ya sebuah video gitu ya. Saya sering sekali ngelihat di YouTube gitu ya. Ada kadang-kadang ada video yang lucu-lucu ya, video yang menginspirasi gitu ya. Terutama bisa menginspirasi saya, juga bisa menginspirasi Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu, saya melihat video ini ya. Ada orang yang berdoa di depan umum. Nah, waktu dia berdoa Bapak Ibu ya, ini bukan bapak yang tukang mie tek-teknya ya, yang berdoa. Ada orang yang makan ya di mie tek-teknya orang ini sepertinya ya, deket situ mungkin ya juga ya. Nah, itu dia lagi makan mie tek-tek. Dan pada saat dia lagi mau makan, dia berdoa Bapak Ibu. Sepertinya ini orang Kristen ya, karena dia berdoanya mengucapkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi dia waktu itu doanya bukan hanya doa makan. Sebenarnya dia pengen mau doa makan ya sebelum makan ya. Tetapi dia doanya kayak doa syafaat Bapak Ibu. Panjang, lebar, suaranya juga kenceng. Tuhan Yesus gitu ya, wah diucapkan dengan sangat lantang gitu ya. Lalu dia doainnya ya, itu bukan doain hanya makan, tapi dia doain orang sakit, dia doain keluarganya, dia doain ekonomi, sosial, budaya, negara, ya presiden, bahkan juga dunia ini.
Waduh, waktu saya ngelihatnya ini orang berani banget ya. Kok dia berdoa dengan sangat lantang seperti ini, gitu ya. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, wah kalau di Indonesia kan kalau ngomongin soal agama tuh agak rawan bagaimana gitu ya. Saya jadi juga takut gitu ya. Kita berdoa aja kadang-kadang kita mau di luar aja berdoa apa enggak ya, berdoa apa enggak. Kita mikir-mikir ya Bapak Ibu ya, bisa juga ya. Tapi ini dia nggak takut. Dia berdoa dengan sangat kencang. Tapi mungkin kita juga yang berpikir, orang norak banget sih gitu ya. Masa doa kayak begitu teriak-teriak, mau dilihat orang apa gimana sih itu orang gitu ya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang ya lagi di zaman sekarang ini ketika berdoa ya Bapak Ibu, banyak orang yang berdoa tetapi dilakukannya karena apa? Sebuah rutinitas, sebuah hafalan. Ya kata-katanya mungkin juga diulang-ulang kalau setiap kali doa itu lagi. Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Besok nanti gitu lagi, Tuhan Yesus saya mau makan, amin gitu ya. Nanti begitu lagi mau makan lagi sampai mau tidur pun kita lupa ya, Tuhan Yesus saya mau makan. Halo, lu mau tidur bukannya mau makan kata Tuhan mungkin ya. Jadi seperti hafalannya Bapak Ibu. Doanya mungkin juga ada yang wah panjang, lebar, terlihat kayaknya khusyuk Tuhan ya sepertinya, tapi ya kata-katanya diulang-ulang seperti hafalan ya, sekedar saja berdoa. Bahkan ketika kita sudah berdoa ya tadi yang saya bilang juga bisa lupa saya udah berdoa apa belum ya gitu ya, kadang-kadang bisa gitu ya. Tadi lu udah berdoa lu, oh iya gue lupa ya gitu ya. Nah ketika berdoa bisa juga mau dilihat orang Bapak Ibu ya, supaya orang tahu bahwa kita ini orang rohani, kita ini orang yang berdoa ya, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu doa tidak ada artinya lagi, nggak ada maknanya ya, doa hanya sebagai formalitas aja Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, makanya kita perlu ya, bagaimana kita ada hadir Tuhan. Kita punya teman berdoa bersama Tuhan. Kita mempunyai sahabat di dalam doa kita. Kita mempunyai partner, mitra berdoa di dalam setiap doa kita. Bapak Ibu, bagaimana kita harusnya berdoa? Menjadi mitra Allah. Bagaimana ketika kita menjadi mitra Allah? Yang pertama, panggilan Allah. Kita perlu sadar bahwa ketika berdoa, ini adalah panggilan dari Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita dipanggil bermitra dengan Allah, Allah itu Allah pemilik alam semesta ya. Dia yang punya segalanya. Dia kaya raya, dia pemilik semuanya ini gitu ya. Kita siapa? Kita orang berdosa, orang yang nggak layak di hadapan Allah. Tapi dia panggil kita untuk jadi mitra dia gitu ya. Mitra Allah di dalam kita berdoa. Bapak Ibu, kita bukan jadi pegawai biasa dipanggil. Kita bukan menjadi pegawai rendahan Bapak Ibu. Tapi kita mitra Allah. Wow, itu luar biasa kan. Kedudukannya juga pasti juga tinggi ini. Dapat saham sepertinya dari Allah, jadi mitra gitu ya. Dan tugas kita ngapain? Berdoa. Dipanggil menjadi mitra Allah untuk berdoa. Bapak Ibu, doa adalah napas hidup orang Kristen. Ya, hanya melalui doa kita dapat bicara sama Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan khusus kita doakan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harusnya melakukan ini karena ini adalah napas kehidupan kita. Hanya melalui doa ini kita bisa memberikan atau mengutarakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 17 dikatakan di situ adalah tetaplah berdoa. Ini harus dihafal nih Bapak Ibu, gampang ya gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu, tetaplah berdoa ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang percaya, jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika berdoa, kita tetap tinggal di hadapan Allah, di hadapan Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih karunia anugerah dari Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan.
Bapak Ibu, kata tetaplah berarti apa? Berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan di sepanjang hari. Bukan berulang-ulang, kata-katanya berulang-ulang seperti tidak ada makna gitu ya. Tetapi berulang-ulang kita berdoa menaikkan segala apa yang menjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam doa kita sadar akan Allah dan berserah penuh kepada Allah di dalam setiap waktu. Karena kita tahu bahwa Allah selalu beserta kita, terlibat secara aktif dalam pikiran dan juga perbuatan kita. Bapak Ibu, doa adalah panggilan orang percaya untuk menjadi mitra Allah. Panggilan itu tidak ada kata pensiun. Ya, kalau jadi mitra orang di dunia ini bisa pensiun ya, setelah tua dia pensiun. Tetapi doa jadi mitra Allah tidak ada kata pensiun ya. Dan ini dilakukan seumur hidup kita berdoa. Dan panggilan ini diberikan kepada semua orang yang sudah percaya kepada Dia. Panggilan ini penting loh Bapak Ibu. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa di dalam Matius 6 ya. Bapak Ibu, doa bukanlah pilihan. Ya. Kita bisa pilih gitu ya, mau doa apa enggak ya. Atau mungkin oh ya sekarang saya mau lagi hati senang, saya mau berdoa kepada Tuhan. Tapi lagi hati sedih, lagi hati susah, lagi hati marah. Kita tidak mau doa. Doa bukan pilihan Bapak Ibu, tetapi doa adalah panggilan yang diberikan kepada setiap orang percaya kepada Tuhan. Panggilan ini penting Bapak Ibu, diberikan kepada kita untuk dilakukan berulang-ulang seumur hidup kita. Bapak Ibu, ketika saya berada di saat Bapak Ibu, saya sama teman saya itu memiliki lemah tubuh ya dalam tulang. Ya, jadi saya nggak bisa berdiri lama itu ya, belakang tulang saya itu sakit gitu ya. Saya pernah jatuh di satu sungai gitu ya, sampai akhirnya retak saya punya tulang. Sehingga badan saya tuh nggak kuat untuk berdiri lama dan melakukan angkat-angkat dan sebagainya, tidak bisa begitu ya. Sehingga kami diberikan tugas berdoa, Bapak Ibu. Waktu ada acara khusus, ada retret, ada atau Natal dan sebagainya, dikasih tugasnya berdoa waktu itu ya. Sama teman-teman saya, beberapa teman saya yang sakit. Nah, kadang kita bisa berkumpul ya, berdoa bersama di satu tempat. Tapi kadang kita pergi ke aulanya, kita berdoa di situ ya. Tapi Bapak Ibu, saya sebenarnya merasa sedih loh. Saya kecewa. Kenapa kok saya terus dipilih berdoa? Kenapa saya sakit seperti ini sampai saya nggak bisa melakukan tugas yang sampai yang lebih sepertinya ya. Saya bisa nyanyi Tuhan, saya bisa pimpin pujian Tuhan. Kenapa saya kok enggak gitu rasanya ya? Saya rasa kecewa dan sedih. Bapak Ibu, seharusnya ketika mendapat tugas berdoa, bukan kecewa, bukan enggak senang, tetapi rasanya sukacita harusnya. Karena doa bukan tugas pelayanan yang biasa saja. Doa adalah panggilan penting diberikan kepada kita orang percaya. Panggilan mulia. Bapak Ibu, benar, memang kadang kita bilang ya, kita lemah tubuh, kita nggak bisa kemana-mana, ya kan, mungkin apalagi lagi pandemi gini gitu ya, atau mungkin juga untuk orang-orang yang sudah lansia gitu ya, kita, oh iya tugasnya berdoa gitu ya sepertinya ya. Bapak Ibu, jangan rendah diri atau minder atau merasa kecewa dan sedih ketika kita lemah tubuh tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita berdoa. Karena ini adalah tugas mulia, panggilan penting diberikan kepada kita orang percaya dan harusnya bangga ya. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu, bukan diberikan kepada orang yang sepertinya lemah secara fisiknya, lemah secara tubuh, tapi diberikan kepada semua orang untuk berdoa, dan ini panggilan untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, melakukan pelayanan doa ini adalah panggilan mulia untuk semua orang percaya. Bapak Ibu, yang kedua, mitra Allah apa? Menjadi mitra Allah kita perlu berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu ini semua milik Tuhan bukan?
Kita mitra kerjanya, makanya kita perlu bicara, perlu komunikasi, tukar pikiran sama Tuhan ya. Jangan asal jalan aja dengan maunya sendiri. Segala yang dikerjakan hanyalah untuk Tuhan, bukan diri sendiri. Namun manusia ya, kadang-kadang waktu berkomunikasi malah melakukan komunikasi yang tidak benar. Bapak Ibu, ya di dalam firman Tuhan juga ada katakan apa? Waktu berkomunikasi, dia asal berkomunikasi supaya dilihat orang. Apa yang mereka lakukan itu seperti orang munafik. Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 5 gitu ya, dikatakan adalah apa? Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah dengan tegas kepada semua orang cara berdoa yang benar, yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya ketika berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Maksudnya apa? Dari penampilan luar, dia berdoa, dia memuji Tuhan, sepenuh hati bersyukur kepada Tuhan, ya seperti sampai mengangkat tangan dan sebagainya. Namun di dalam hatinya dia sedang maki-maki Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Bapak Ibu, bukanlah suatu komunikasi yang benar. Doa bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Tapi yang dilakukan di firman Tuhan ini, orang-orang ini apa? Karena mereka mau dilihat orang, karena di situ banyak orang yang lalu lalang, ya rumah-rumah ibadat, tikungan jalan raya itu banyak orang. Ketika dia berdoa, wah orang langsung tahu, wah ini orang rohani nih ya, supaya dia dilihat orang. Fokusnya pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan untuk mendengarkan doa dia. Dan berkenaan dengan itu, Tuhan bilang apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, ketika berdoa harusnya fokus bukan pada diri sendiri, pada orang lain, melainkan kepada Tuhan. Nah ya, sesungguhnya Tuhan tuh mau menghendaki orang Kristen berdoa dengan sikap hati yang rindu berkomunikasi dengan Tuhan secara terbuka, jujur, dan tulus di hadapan Dia. Ya, walaupun Tuhan udah tahu sebenarnya apa isi doa kita, tetapi Dia inginkan kita ngomong sama Dia, komunikasi dengan Dia dengan terbuka, jujur, dan tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman ini orang-orang tidak mengerti cara berdoa. Mereka berdoa dengan fokus pada permintaan yang mereka inginkan, bukan fokus kepada Bapa yang di surga. Mereka ngikutin siapa Bapak Ibu? Ngikutin orang-orang Farisi berdoa pada saat itu. Ketika berdoa, Farisi itu berdoa di pinggir jalan, rumah ibadat, ya, di tikung-tikungan jalan raya. Kenapa di sana? Karena mereka tahu tempat itu banyak orang. Bukan Yesus melarang orang berdoa di tempat itu, Bapak Ibu. Yesus justru melarangnya karena motifnya supaya dilihat orang. Ya, supaya dilihat orang. Karena ketika mereka berdoa di tempat umum, berarti mereka ingin dilihat orang, mereka kurang lagi tertarik dengan yang namanya Yesus. Mereka lebih tertarik dengan orang lain, pujian orang lain. Bapak Ibu, ini dikecam oleh Yesus, ya. Dan sebagai pemimpin agama, mereka harusnya ngajarin bagaimana cara berdoa dengan benar, kan? Motifnya bukan pada diri sendiri, tapi pada Tuhan. Mereka mengajarkan berdoa yang salah. Mereka berdoa agar dilihat orang, membanggakan diri sendiri supaya mendapat perhatian orang lain. Dan Yesus memberi label ini, orang-orang ini siapa? Penyembah berhala. Bapak Ibu, dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 13
Ya, diceritakan ada 2 orang nih Bapak Ibu ya. Yang pertama ini orang Farisi, ketika dia berdoa ya, waduh dia rasanya, wah saya berdoa Tuhan ya, wah saya bersyukur karena saya tidak seperti ini nih orang yang di sebelahnya gitu ya. Orang pemungut cukai, saya bukan pezina, saya bukan perampok. Ya saya orang yang baik-baik aja. Wah, tapi Bapak Ibu ini ada pemungut cukai di sini ya, dia berdoa mungkin di pinggir-pinggir ya di bait Allah itu, dan dia dia berdoa dengan tuh lihat tangannya itu sepertinya di dadanya, dan dia agak menegukkan kepalanya menandakan bahwa ini aku Tuhan, aku orang berdosa. Bapak Ibu yang diinginkan Tuhan Yesus, dia berdoa dengan hati yang tulus, dengan terbuka dan jujur. Dan semuanya fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sebagai orang Kristen yang sudah lama juga ya, dari kecil mama papa saya juga Kristen ya. Dan waktu saya berdoa, kita sebagai hamba Tuhan bahkan sekarang ya, mungkin ada Bapak Ibu juga ya, mungkin ada juga yang jemaat-jemaat yang lainnya juga, ya mungkin nggak di sini gitu ya, mungkin di jemaat yang lain gitu ya. Waktu berdoa, kita berdoa seperti hafalan dan rutinitas. Dan kadang Bapak Ibu saya pernah berdoa ya, udah doa makan. Udah gitu saya ngobrol sama teman saya. Terus saya doa lagi. Terus saya ditegur sama teman saya. Lei, kamu tadi sudah berdoa. Oh iya, aku udah berdoa, aku lupa. Bapak Ibu, karena apa yang saya doakan itu bukan dari hati yang tulus, terbuka dan jujur kepada Tuhan. Benar-benar berdoa bersyukur kepada Tuhan, tapi sebagai rutinitas dan hafalan. Bapak Ibu, sebagai mitra Allah, kita harusnya peka dan menyelaraskan setiap doa kita pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bapak Ibu tahu ya, ini namanya Gracia Poli, belakangan ini dia sangat terkenal ya, dan Apriani Rahayu. Bapak Ibu beberapa hari yang lalu dia mendapatkan meraih emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Dan mereka pada saat kita mungkin lihat dalam video-video yang dia lagi bertanding, Bapak Ibu. Wah, sangat menegangkan bukan gitu ya. Waktu dia tepok gitu ya, wah langsung setiap kali ya sebuah tepok ya gitu ya. Tapi mungkin dalam hati setiap mereka yang melihat, bahkan di rumah kita yang nggak ada di Tokyo gitu ya, kita rasanya aduh tegang juga gitu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Ada satu cuplikan video sampai dia bilang, Tuhan waktu dia menang ya dia bersuka cita semua teriak gitu, dan dia bilang terima kasih Tuhan kau mendengar doa-doaku karena Tuhan memberikan mereka menang. Waduh, dia doa sebenarnya Bapak, mungkin di rumah juga kita berdoa kan supaya mereka menang, nama baik Indonesia. Langsung rasanya wah, kalau dia menang kita bisa terharu, kita bisa nangis terima kasih Tuhan, walaupun kita nggak kenal dia awalnya gitu ya. Tapi waktu dia bertanding untuk Indonesia, wah rasanya kita betul-betul dengan hati yang penuh sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dan Tuhan seperti yang menjawab doa kita. Bapak Ibu, pertanyaannya, mereka ini waktu dilihat orang-orang semua ya pada berdoa untuk mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kalah pada Olimpiade itu? Apakah mereka nggak berdoa? Apa karena doanya itu kosong gitu sepertinya ya? Atau mungkin karena mereka nggak komunikasi sebenarnya untuk diri sendiri, makanya nggak dijawab sama Tuhan sepertinya. Bapak Ibu, di dalam doa kita, baik itu menang atau tidak, itu semua adalah kehendak Tuhan, bukanlah sesuai dengan kehendak kita. Bukan karena kita kurang berkomunikasi dan mungkin kosong doa-doa kita. Tapi kadang-kadang kita doa menuntut sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, di dalam pandemi ini kita terus berdoa bukan? Pagi, siang, malam doa. Tapi terasa Tuhan kayak nggak jawab doa kita. Banyak jawaban yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada kesal dan marah dalam situasi ini. Bapak Ibu,
berdoa untuk pandemi segera selesai, tapi nggak selesai-selesai sepertinya. Bapak Ibu, orang-orang di Tesalonika juga mengalami keadaan yang berat, Bapak Ibu. Kehidupan mereka bukan hidup yang mudah, baru percaya kepada Tuhan. Tapi tantangan menjadi pengikut Tuhan udah luar biasa. Bahkan baru percaya ada satu orang ya yang punya rumah ditempatin sama si Paulus dan Silas. Ketika mereka baru percaya dan menumpangkan kepada Paulus dan Silas, mereka mendapatkan tantangan. Mereka ditangkap, waktu itu orang pada rame-rame datang ke rumah mereka mau cari Paulus sama Silas, tapi nggak ketemu. Ditangkaplah orang ini, diseret juga, bukan orang ini, jadi beberapa orang yang ada di situ ya saudara-saudara yang percaya Tuhan, diseret ya untuk ketemu dengan pemuka-pemuka kota pada saat itu. Wah, semua orang mungkin pada saat itu juga mungkin ada yang pukul dia, ada yang ludahin dia, mungkin ada yang serang dia, dan lain sebagainya. Wah, rasanya takut, bingung. Tetapi pada saat itu Paulus berkata, orang-orang Tesalonika tetap berdoa. Diberikan perintah kepada Paulus dan Paulus juga berdoa untuk mereka. Bapak Ibu, Paulus mengetahui bahwa kekuatan di dalam Tuhanlah dia bisa menghadapi penderitaan itu. Penderitaan penganiayaan, di penjara, kapal karam. Namun Paulus tetap berdoa, Bapak Ibu. Pengenalannya akan Kristus membuat dia semakin kuat dan peka pada kehendak dia. Sehingga setiap isi-isi doa bukan didasarkan pada kehendak diri sendiri, tetapi pada kehendak Tuhan. Maka itu Paulus memberi nasihat untuk tetaplah berdoa kepada orang Tesalonika. Dan berserah penuh kepada Allah di setiap waktu. Bapak Ibu, Paulus memiliki duri dalam daging. Dia berseru kepada Tuhan agar duri ini bisa lepas dari dirinya gitu ya. Tetapi jawab Tuhan apa Bapak Ibu? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, ketika kita mengenal pengenalan akan Kristus, maka kita akan semakin peka pada kehendak Tuhan. Dan itu berdampak pada isi setiap doa kita. Doa kita bukan hal-hal yang menuntut, egois, serakah, bahkan ngancem Tuhan. Kalau kau tidak kasih, aku nggak mau lagi pengikut kau. Karena kalau kita kenal pada Tuhan, pasti nggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita mau menyelaraskan setiap doa kita pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya akan kasih lihat sebuah video gitu ya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan? Belum. Oh, belum. Oke, sebentar ya. Saya stop share. Stop share dulu aja. Gimana ini? Bentar ya. Apakah sudah kelihatan? Lagi jalan. Udah. Oke. Mesin berdoa ya Bapak. Mesin ini sepertinya bisa mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya, orang bisa ke sana untuk berdoa ya. Dear God, thank you for your goodness. Lord, I know you want me to be blessed and happy. And that's why, God, I pray you, please, let me have this Corvette I've been looking at. I really like it. Orang ini kepengen And mobil, God, if it be your kita will, berdoa untuk please mobil ya. make it cherry red. Amen. Lord, I'm single. Ada orang ini And berdoa I untuk dapat really like to pasangan find ya. a special someone. I kind of thought you'd have this problem figured out by now. Anyway, now is the time, Lord. Make it happen. Bring me a man. Ya butuh laki-laki ya untuk Lord, pasangannya. I know it is your desire to make your children happy. And I've got a situation here. All of my neighbors have gotten in-ground pools. I'm the only one on the block that doesn't have one. God, you can do better than this. Tangganya punya kolam ya, tapi dia pengen juga ya
dapat As you know, Lord, I just released my first album, and it's Ya, mau not getting the sukses, kind of yang attention I hoped sukses. for. God, I know that you are capable of anything. You're all powerful. So please, Lord, make my album trend. Make it trend, Lord, make it trend. Dia penyanyi Ignite ya. social media with your holy fire, so that I may be glorified in all I do. Amen. Dia mau sukses. Tapi tunggu dulu, ketika dia berdoa, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mesinnya sepertinya tidak berfungsi ya. What's going on? Doanya tidak dijawab. Why isn't this working? Come on! I want this car! God, give it to me! Right Mereka now! mulai marah ya, Hello? mereka mulai marah. Hello. I don't understand. Where's my pool? Why is this not working? What is wrong with this thing? God, what are you doing? I want this! What is going on? I can't look bad in front of my friends. Are you kidding me? Come on, God! What am I supposed to do? Are you listening to me? Give me a break here. This stupid. What is the matter? God, I want my car! God, are you even listening to me? God, are you even listening to me? Bapak Ibu, orang-orang ini berdoa ya. Begitu tidak dijawab, mereka akhirnya marah. Berdoa bukan untuk diri sendiri, namun untuk Tuhan. Pantas gak sih kita marah? Kita udah dipanggil jadi mitra dia. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja dia. Dan kita dijadikan menjadi orang yang berarti bagi Tuhan dan menjadi anak dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdoalah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Berkomunikasilah, bukan asal-asalan berdoa. Ingatlah kita ini panggilan mulia dari Allah, menjadi mitra kerjanya. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa bilang enggak. Tidak bisa nolak ketika disuruh berdoa. Nggak bisa bilang, tidak bisa Tuhan, karena saya nggak bisa berdoa. Kata-kata saya nggak bagus. Doa adalah panggilan. Karena Tuhan yang akan menolong kita berdoa dan bekerja untuk Dia. Dan semuanya buat kemuliaan Tuhan, bukan buat diri kita. Karena Dialah pemilik semuanya, yang pantas mendapatkan kemuliaan itu. Bapak Ibu, doa adalah bermitra dengan Allah. Kita mau mengingat PKP tadi ya, saya bilang ya. P yang pertama adalah panggilan dari Allah. K adalah komunikasi dari Allah. P adalah peka terhadap kehendak Allah. Biarkan doa ini mengingatkan kita menjadi PKP ya. Yuk kita mau bermitra dengan Allah, dan ini adalah panggilan mulia dari Allah. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan mau memanggil kami sebagai mitra kerja. Dan kami mau Tuhan melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami untuk bisa terus berdoa, tetap berdoa di dalam keadaan baik maupun juga tidak baik. Kami bersyukur Tuhan, biarkan segala sesuatu doa-doa ini kami panjatkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan setiap doa-doa kami, bantu kami, berikan semangat, kekuatan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatannya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih ya Penggilea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Warta gereja, saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan. Mungkin saya hanya mengingatkan beberapa saja ya. Minggu ini yang berulang tahun yaitu saudara Castro, Evelyn, Misa, kita doakan mereka, dan juga doakan juga untuk kebaktian minggu ini ya.
minggu depan ya untuk pelayan Ibu Nini dan Hizkia dan juga pemusik Naomi ya di sini ya. Naomi apa Bu Esther nanti kita lihat ya. Dan kemudian saudara sekalian terima kasih ya ada Ibu Suryaningsi ya, Ibu Festus ya yang bergabung dengan kita. Ya terima kasih ya Ibu, kita selalu doakan Ibu ya. Ibu selalu punya perhatian ya dengan gereja kita ya. Kita doakan keluarga sehat-sehat ya Bu ya. Tuhan Yesus berkati ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan warta gereja, dan selanjutnya Liturgis akan memimpin kembali. Silakan ya Bunda Sumi ya. Baik, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita diingatkan kembali sebagai anak Tuhan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Tadi saya ketawa pas Lea mengatakan pada dulu saya pernah berdoa, tengah-tengah doa saya buka mata, saya menegur seseorang. Jadi saya ingat itu, si Nathan beberapa bulan yang lalu kami berdoa tidur dan yang mimpin doa adalah dia. Adiknya sama adiknya 2 orang, Adrian sama Echa, berisik. Nah, di tengah-tengah doanya itu, dia tegur adik-adiknya. Saya lagi berdoa, diam, tutup mulut kalian. Berdoa, terus dilanjutkan lagi tuh doanya. Puji Tuhan, saya bilang ini anak bisa begitu. Terima kasih saudara. Oke, pada pagi hari ini, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Dan untuk mendasari persembahan kita itu, mari kita melihat ayat Alkitab kita di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Saya akan bacakan dari sini. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi saya baca, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mengangkat satu pujian untuk menyambut persembahan yang kita beri, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, dan kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sebagai anak-Mu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang kami lewati Tuhan, kami tetap berserah kepadamu. Kami tetap berkomunikasi melalui doa ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami yang datang di hadapan-Mu tidak sia-sia untuk mendengar, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami boleh juga membagikan kepada sesama kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Lauselea, Engkau berkati Lauselea Tuhan. Terlebih khusus untuk kesehatannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan juga di dalam pelayanannya, dimanapun dia melayani Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam pelayanannya itu, dia melakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami, sebagian berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini, biarlah boleh dipakai di dalam gereja-Mu Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat satu pujian sesuai dengan firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini, bahwa kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari kita angkat satu pujian, hatiku percaya. Bapak Ibu yang terkasih, boleh persembahan transfer ke gereja ya. Tadi sudah kita buka di warta.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat pujian ini bersorak-sorai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu doksologi. Dan habis doksologi disambut dengan doa berkat oleh hambanya pendeta Bapak Sium. puji
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah hatimu, arahkanlah kepadanya bahwa Ia adalah setia, bahwa Ia adalah penolongmu, Ia adalah gembalamu, Ia selalu bersama dengan engkau, Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Khususnya kepada 3 saudara kami yang berulang tahun, untuk Castro, Evelyn, Michelle, biarlah kiranya pertolongan Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati bertambahnya usia kepada mereka dan juga kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya pertolongan-Mu menyertai mereka. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, ya. Hati-hati, ya. Makanan, minuman, dan lain sebagainya, ya, karena memang COVID-nya masih belum berlalu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan sedikit, saudara sekalian, jam 7 kurang 10 itu link ini dibuka untuk semua jemaat ya, untuk umum ya. Nah, 6.30 itu dibuka untuk pengurus dan juga para pelayan untuk berdoa. Jadi 6.30 itu Zoom sudah dibuka ya oleh host, dan kemudian di mana kita bisa cek sound ya, cek semua ya peralatan, dan kemudian 7 kurang 10 atau 6.50 ya itu sudah dibuka untuk umum ya, untuk diumum. Jadi jam 6.55 itu jam 6.50 sorry ya, jam 50 warta gereja ataupun pujian ataupun kesaksian-kesaksian bisa diisi di sana. Jadi saudara sekalian, jam kita agak maju sedikit ya, 7 kurang 10 Bapak Ibu bisa melihat warta gereja ataupun tayangan apapun di sana ya. Jam 7 pas tepat itu kita akan langsung masuk ibadah ya. Nah, untuk nanti untuk doa minggu depan ya itu jam 6.30 nanti Bu Esther yang akan memimpin ya di dalam doa kita yang para pelayan. Itu saja kali yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hari ini kita bersyukur juga ya ada Ibu Festus ya yang tadi gabung dengan kita ya. Masih ada atau sudah keluar kah? Masih ada? Sudah keluar ya? Oke ya. Juga ada jauh dari Papua, Mas Ju ya. Dan juga ada dari Ciputat, ada Pak Tommy ya. Dan juga jemaat-jemaat kita yang lain ya. Semuanya boleh hadir. Itu saja kali Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless you. Kayaknya Bu Esther ada mau ngomong. Terima kasih untuk penginjil ya. Untuk pelayanannya, juga untuk semua rekan-rekan yang sudah melayani dengan baik hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Oke ya, selamat hari Minggu. God bless you. Terima kasih. Bapak jaga kesehatan. Dadah semua. Terberkati, Penjelea, terima kasih ya. Terima kasih pagi semua. Bapak Kafuk ya.